pelajaran selesai, kamu sekarang ini silakan berkemas untuk pulang. Lan, mau jadi? Oh iya, Mar, berganti dulu kong berkumpul di tempat sapi. Yo, tadi, yo. Teman, kami punya rencana nih. Bukan sekedar bermain loh, tapi juga membantu orang tua. Perkenalkan, ini mama tiriku. Walaupun bukan ibu kandung, tapi beliau sangat sayang kepadaku. Siang, Nak. Gimana tugas sekolah? Oh, dapat isi semua. Oh, bagus. Oh, yuk, kita mau pergi berganti dulu, Nek. Oh, iya. Setiap pulang sekolah, kami harus mengganti baju seragam dengan pakaian sehari-hari, supaya seragam tidak kotor dan tidak cepat lusuh. Teman di rumah setuju kan? Nah, begini kan lebih nyaman. Ayo berangkat. Mak, sudah ini, Mak. Sedikit, Le. Anak pergi urus dulu tuh sapi. Kalau sekolah nanti mama semua bawa ini, Nek. Oh, iya. Kita semua pergi, Nek. Iya. Ada yang Teman, masyarakat desaku memelihara beberapa ekor sapi untuk membantu meringankan pekerjaan, termasuk keluarga kami. Sapi-sapi ini akan dipasangkan pulangan atau alat seret yang terbuat dari kayu, agar mudah dipakai membawa barang yang berat. Lang, sekolah tuh sapi. Oh, Papa, iya. Kang. Sudah. Dia tong sama baju ini nasi papa tong Oh, Nek. iya. Mari, Jo, teman-teman. Bawa dulu sapi. Pak Jo. Oi, teman-teman, cepat, Jo. Nah, Teman, bapakku seorang pekerja tambang emas. Nah, sapi-sapi ini bertugas membawa batu-batu hasil penambangan ke tempat penggilingan biji emas. oi, baca sono. Sekarang, Jo. Untuk sampai ke tempat bapak, harus ditempuh jarak beberapa kilometer, melewati kebun kelapa milik masyarakat. Nah, untuk membuat sapinya berjalan, kita harus sabar. Harap maklum ya, soalnya bapak yang biasa membawa sapi ini ke lokasi tambang. Mama mengajak kami ke tempat bapak bekerja, sekalian membawa makan siang buat beliau. Yang, Lang, sekolah. Sudah, Nek. Tapi makanan mana? Ini dang, Pak. Lang, bantu dulu papa muat rep. Oh, cepat, Jo, angkat, oi. Teman, rep adalah batuan hasil tambang. Biasanya dalam batuan ini terkandung biji emas yang jumlahnya sangat sedikit. 1, 2, 3, lepas. Satu karung rep memiliki bobot 20-30 kg. Walaupun diangkat berempat, tetap saja rasanya pinggangku mau copot. Gak kebayang deh susahnya pekerjaan bapak tiap hari. Lang, bagaimana Jo pelajaran di sekolah? Oh, tadi belajar matematika. Ada dapat isi semua no tadi. Belajar baik-baik supaya kenapa cita-cita mau tercapai. Oh, iya. Om Herman P penggilingan Oh, situ. di atas itu. Di atas itu. Oh, iya. Aryo, Aryo. teman, sapi adalah hewan pemakan tumbuhan yang penurut. Walaupun demikian, untuk mengerti perintah dari kita, sapi harus dilatih dulu, supaya mereka dapat bergerak sesuai dengan sentuhan dari tali kekang. Ketika kita menyentuh sebelah kanan tubuhnya, dia akan bergerak ke kanan, begitu juga sebaliknya. Walaupun terdapat banyak rintangan seperti kerikil dan semak-semak, mereka akan tetap berjalan sampai tali kekangnya ditarik berulang kali, tanda untuk berhenti. Bolang. Apa? Mana papa dang? Boleh angkat ngoni. Teh om, berat ini nggak dapat angkat orang. Manter ya? Berat. Pulang kamu. Om, bagaimana ini om? Kamu boleh jadi emas? Mau tumbuh dulu ini, baru mau giling di tromol. Oh, mau giling.
Nah, yang ini batu mas ini. Giling di sini. Iya, mau putar di tromol. Teman, setelah ditumbuk, rep akan menjadi halus. Kemudian, batuan halus yang sudah menggumpal dimasukkan ke dalam tabung besi atau biasa disebut tromol, lalu diisi air. Di dalam tromol, terdapat batu kali untuk mengolah gumpalan batu menjadi serpihan, serta air raksa untuk menyatukan serpihan bubuk emas. Kasih kemarin tuh kunci itu. Sekarang tinggal menutupnya rapat-rapat, dan mesin dinyalakan untuk memutar tromol selama 3 jam. Batu kali yang berputar di dalam tromol akan saling bertabrakan dengan dinding besi. Ya, gini deh suaranya teman, agak berisik. Putaran inilah yang nantinya akan menghancurkan material tambang menjadi bubuk halus. Air raksa akan menyatukan bubuk yang mengandung emas. Nah, bubuk emas dalam air raksa itulah yang kita cari. Setelah selesai, baru deh tromol boleh dibuka. Teman, proses berikutnya namanya toyong, yaitu mengeluarkan air sisa olahan dari dalam tromol untuk melihat kandungan emas yang sudah menyatu dengan air raksa. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai ada kandungan emas yang terbuang saat mengeluarkan air. Setelah air tinggal sedikit, akan ditemukan air raksa yang sudah menyatu dengan serpihan emas. Lang, ambilkan tempat toyong situ. Oh iya, kami biasa menyebut air raksa dengan nama air perak, karena warnanya bening dan memantul seperti perak. Air raksa adalah zat kimia yang memiliki sifat menyatukan logam mulia seperti emas. Belum mau jadi emas ini. Ini kalau dia jadi emas, mau kasih bersih di air terang, di situ dia mau ramas, baru dia mau bakar. Dibakar, baru jadi emas. Tuh, sudah terlihat jelas kan? Sekarang tinggal disaring. Sabar kita, Om. Air raksa akan keluar dari pori-pori kain yang sangat tipis, sampai tersisa serpihan emasnya. Nah, serpihan emas mentah akan terlihat seperti gumpalan perak. Tapi proses ini belum selesai, teman. Emas mentah harus dibakar dulu sampai warnanya berubah menjadi kuning. Ini yang soramas. Baru belum bakar. Ini tinggal mau bakar, Mau bakar ini. Teman, emas adalah logam mulia yang terbentuk di dalam tanah. Karena adanya tekanan dan panas bumi selama jutaan tahun. Karena menemukannya sulit, tidak heran deh kalau harganya sangat mahal. Setelah jadi emas murni, 1 gram emas bisa dijual sampai Rp500.000 loh. Mahal ya. Mengolahnya juga tidak mudah. Setelah disaring, emas mentah akan dibakar selama beberapa menit sambil dicampurkan boraks ke dalamnya, yaitu bahan kimia untuk menghilangkan kandungan air raksa yang menempel serta mengeluarkan warna alami logam mulia ini. Nah, untuk menjadi emas murni, emas ini masih harus diolah lagi, teman. Tapi kalau kita mau menjualnya sekarang juga bisa kok. Harganya sekitar Rp345.000 per gram. Lumayan nih, Om Herman bilang kita dapat 5 gram emas. Mas, iya. Wah. Ini mas. Oh. Jadi ini, no? Oh, sudah jadi. Oh, pakai apa ini? Sudah jadi kecil. Tadi besar. Kalau tuh tadi itu masih mantap. Nah ini kalau ini sudah jadi ini jadi emas. Oh. Bolang, mata pinjam dulu ini. Oh, kenapa? Oh, kalau kasih Pak Opak Peggy jadi emas dong Opak Peggy. Wah, kamu ada-ada aja, Duh. Teman, aku tinggal di Desa Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sebagian besar masyarakat di kampungku bercocok tanam dan menjadi penggali tambang emas. Dengan pegunungan yang mengitari wilayah desa ini, tidak heran deh kalau tanah di daerah ini subur dan memiliki kandungan emas. Ini dan apa ini dah? Isi semua. Udah ada. Indonesia. Udang senjata. Teman, walaupun aku sudah menerima pelajaran di sekolah, tapi Mama juga tidak pernah lupa untuk memberiku pengetahuan tambahan. Yang terkenal di Indonesia.
Kata Mama, ilmu yang diberikan di sekolah harus sering dipelajari lagi supaya menempel di pikiran kita. Bolang. Tapi gigi so sakit, takut bilang Pak Mama mau suruh cabut. Oh, nanti Bolang anak pergi tolong cari akang dia pe obat, diambil akang daun cingke, nanti mau obat itu nih pe gigi. Oh, mari jarang. Dul, tong pergi cari daun cingke. Hemat tuh buku. Mari ya weh, tong cari dulu tuh daun cingke. Yo, lah nggak tahu tuh dapat tanpa. Pergi. Mana? Teman, di daerah kami memang ada obat yang manjur untuk mengobati sakit gigi. Kalau teman-teman di rumah mau coba juga bisa kok, asal ada bahannya. Nah, ini dia obat pengurang rasa sakit gigi yang aku maksud. Coba, mari yo, coba tanya kita. Hari ini bohong, siapa mau panjat? Kita deh kasuano. Bolang, nih Jo, hati-hati nih. Yo. Aduh, Yeski, tolong pungut daun cengkehnya ya. Oh iya, selain untuk sakit gigi, daun cengkeh juga bisa mengobati perut kembung, sakit kepala, dan masuk angin. Untung di desa kami banyak pohon cengkeh. Pulang, Nesa banyak, turun dong anak. Turun. Nengapetan. Yuk, tunggu pulang. Mari Jo. Dari daun cengkeh gigi sebang terangkat. Oh, Mana lang daun cingke lah. Bola. Nih mak, cingke. oh iya. Ini lagi tante tuh daun cingke. Oh iya. Yo. Sudah nih ya pegang. Sekarang tinggal mengolahnya menjadi obat. Tahan sebentar ya Nia, daun cengkeh harus direbus sampai berubah warna. Setelah dipetik, daun cengkeh harus direbus. Air perasan dari daun cengkeh rebus itulah yang bisa dijadikan obat. Baru bisa dipakai untuk mengurangi sakit gigi kamu. Makanya, sehabis makan dan sebelum tidur, jangan malas gosok gigi, supaya gigi selalu bersih dan sehat. Iya. Tinggal mau tunggu masa. Tangannya dulu kok itu. Nah, boleh baku tolong deh Mama. Mau kayak ini. Oh iya mak, nanti tak baku tolong. Oi, napa woi? Jadi bolang. Udah. Nah, sekarang tinggal menghaluskannya. Cara ini dilakukan agar kandungan air pada daun cengkeh bisa keluar. Aja mak, nyampe gigi semua bangga. Mama pernah bilang, air dari perasan daun cengkeh rebus akan mengeluarkan rasa hangat yang dapat menghilangkan kuman perusak gigi. Coba, nangis Yo, tunggu Nenya, enggak lama. Ini kesini DP, air mah sudah keluar. Udah bilang. Bolang, coba ambil itu. Aku tolong Mama kasih taruh sini. Oh iya. Atlang. Kita hanya perlu meneteskannya pada kapas dan memasukkannya pada gigi yang sakit. Tapi cara ini hanya sementara, teman, untuk mengurangi rasa sakit. Begitu dong, Tante. Kalau sudah parah, bisa-bisa nanti harus dicabut. Jadi lebih baik kita rajin gosok gigi deh, daripada nanti seperti ini ya, kan nggak enak. Nah, jago ngalang. Woi, mari tong pasang itu perangkap di situ. Ya, woi. Oh, mari lah. Woi, mari woi tong bikin lo ini. Selain memiliki kemampuan berlari yang cepat, tikus adalah hewan pengerat bergigit tajam. Jadi kita memerlukan perangkap khusus untuk menjepitnya, agar tidak gampang bergerak dan menggigit tangan kita. Kami memasang umpan buah-buahan seperti kelapa ini. Tusuk dengan benar ya kawan, supaya tidak gampang terlepas. Oh iya, tikus hutan hidup di lubang-lubang di dalam tanah. Kita hanya perlu menemukan sarang mereka, baru dia meletakkan jebakannya.
Nah, teman, hasil perangkap ini baru bisa kita lihat esok hari. Tapi aku juga punya kok perangkap yang sudah kupasang kemarin. Mudah-mudahan ada hasilnya. Tunggu nih di sini. Mau periksa dulu. Kaget sudah hapus tuh. Dapat tuh. Tunggu mau cari. Di sini katanya. Oh, apa ini? Wih, sudah apa? Wih, dapat. Biar Jo. Kasih keluar. Berbeda dengan tikus rumahan yang berwarna hitam, tikus pohon memiliki warna bulu kecoklatan. Lumayan nih, 2 ekor tikus hutan sudah berhasil kami dapatkan. Bisa mengurangi hama kebun nih. Woi, sudah tuh orang. Apa orang ini? Sepadu. Sekarang waktunya bertualang lagi. Sebagai anak yang tinggal di daerah perkebunan, aku dan kawan-kawan juga punya keinginan untuk merasakan buah dari hasil pohon yang kami tanam sendiri. Nah, tanteku punya kebun kelapa yang luas. Aku yakin beliau punya beberapa bibit kelapa untuk kami tanam. Sebagai pengolah kopra, tante juga memati kelapanya sendiri loh. Beliau bisa memanjat dengan cepat pohon kelapa yang tingginya puluhan meter. Hebat ya. Tante, kita suka ada bibit pohon kelapa. Iya, nanti Tante mau turun dulu. Iya. Antar dulu itu dia, Pak Om sana. Mari Jo. Teman, bibit kelapa bisa didapat dari buah kelapa tua yang sudah bertunas. Bibit yang bagus tandanya adalah kulit bagian luarnya tidak rusak dan tunasnya memiliki daun yang hijau. Pasti deh, nanti pohonnya cepat berbuah. Terima kasih nih Tante. Teman, namanya juga tumbuhan. Mereka akan berbuah banyak jika ditanam di tanah yang subur. Ciri-ciri tanah yang subur adalah bagian dalamnya memiliki warna yang gelap. Itu tandanya tanah itu mengandung banyak humus, yaitu sumber makanan bagi tanaman. Ciri yang lainnya, tanah subur biasanya memiliki kondisi tanah yang gembur dan tidak keras. Itu artinya tanah ini memiliki kandungan air yang cukup bagi pertumbuhan tanaman. Nah, untuk menanam pohon kelapa, kita perlu membuat lubang sebesar 40 x 40 cm dan kedalaman juga 40 cm. Oh iya. Setelah ditanam dan dirawat dengan baik, pohon kelapa akan berbuah setelah 2-3 tahun. Teman di rumah juga bisa kok melakukannya. Tidak harus pohon kelapa, kita juga bisa menanam sendiri tumbuhan yang dapat berbuah dengan cepat, seperti tomat, timun, atau cabai. Cuma butuh waktu beberapa bulan untuk bisa menikmati hasil buahnya. Dengan catatan rajin kita rawat ya. Ini sudah nih Tang. Cepat dong Hana sono. Ini dong kok sudah. Ngapa ini? Tidak sabar rasanya menikmati buah hasil menanam sendiri. Kalian juga harus coba ya. Minta bibitnya dari mama di rumah. Pasti dikasih deh. Salam bocah petualang.